Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kabar Anda baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini saya ingin membagikan sebuah topik yang sebenarnya sangat mendasar di dalam kekristenan, bahkan merupakan dogma gereja, yaitu mengenai Allah Trinitas. Secara khusus saya akan membahas prinsip relasional di dalam Allah Trinitas. Sebenarnya prinsip ini saya adopsi dari salah satu teolog Indonesia, tapi saya kira ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan juga saya kira bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa di dalam dogma gereja, salah satu teolog Indonesia menyebutkan bahwa ada dua hal yang tidak boleh terpisah atau tidak boleh tidak ada di dalam setiap kekristenan itu sendiri. Yang pertama adalah Allah Trinitas. Kita percaya ada satu Allah, tiga pribadi. Terus kemudian yang kedua adalah inkarnasi Yesus. Kita percaya bahwa Yesus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Ia merengkuh, dia mengambil natur kemanusiaan sehingga ia menjadi Allah dan manusia. Hal ini sesuai dengan Konsili Kalsedon yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia, dan kedua natur itu tidak bercampur aduk maupun tidak terpisahkan. Oke, kita akan segera masuk kepada topik yang akan saya bicarakan. Kalau kita membuka di dalam Kejadian 1 ayat 26, ayatnya berbunyi seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Kejadian 1 ayat 26 ini, menyebutkan kata kita. Kita adalah perkataan yang mengarah jamak, artinya lebih dari satu orang. Artinya di dalam saat itu, Allah seperti berelasi antara satu dengan yang lain. Memang sih, pertanyaannya apakah masing-masing pribadi itu memiliki kehendak bebas? Sebenarnya itu masih dibicarakan oleh para teolog, tetapi saya percaya bahwa masing-masing pribadi daripada Allah Trinitas itu memiliki kehendak bebas. Jadi mereka saat itu berelasi, mereka berkomunikasi satu dengan yang lain, seperti mereka bertukar pikiran satu dengan yang lain. Mereka membangun komunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi ada sebuah relasi ketika mereka ingin menciptakan manusia, ada sebuah komunikasi ketika mereka ingin menciptakan manusia. Terus kemudian ada juga di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-16 dan 17 itu berbunyi seperti ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam teks Matius 3 ayat 16-17 ini, maka ada tiga pribadi di dalam teks ini. Yang pertama kita melihat Yesus yang segera keluar dari air. Terus kemudian kita melihat Roh Allah seperti burung merpati yang turun ke atasnya. Lalu kemudian kita melihat ada suara, kita mendengar ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari sini menunjukkan bahwa ketika peristiwa Yesus dibaptis itu sebenarnya ada sebuah prinsip relasional, ada sebuah keterhubungan antara Allah Trinitas itu sendiri, di mana mereka bersama-sama ada di dalam pekerjaan itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Bapa pekerjaannya adalah penciptaan, Yesus Kristus atau Allah Anak pekerjaannya adalah menebus dosa manusia, dan Allah Roh Kudus yang sebenarnya menyempurnakan kita supaya kita bisa hidup kudus. Jika mereka membagi-bagi zaman seperti itu, maka itu akan sangat melanggar prinsip relasional ini, bahwa Allah selalu bekerja bersama-sama di dalam segala sesuatu. Di dalam penciptaan Allah bekerja bersama-sama, di dalam penebusan Kristus Allah bekerja bersama-sama, di dalam kesempurnaan untuk menyempurnakan manusia Allah pun bekerja bersama-sama. Jadi saya percaya bahwa prinsip relasional ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami dalam memahami Allah Trinitas, bahwa ia tidak pernah terpisah, tetapi ia selalu bekerja
bersama-sama. Itu sebabnya ketika kita berusaha untuk memahami bahwa ketika Yesus Kristus yang kita tahu bersama dia mengalami kematian di kayu salib, sebenarnya ketika ada orang yang mengatakan bahwa ia terpisah daripada persekutuan dengan Allah Trinitas karena dia dipenuhi dengan dosa, maka kita harus memahami bahwa yang dipenuhi dengan dosa adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kenapa? Karena kalau seandainya dia dipenuhi dengan dosa dalam keilahiannya, maka itu akan sangat melanggar prinsip relasional ini, karena artinya pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu seolah-olah menjadi terpisah karena ketidakkudusannya, karena Allah itu kudus. Oke, terus kemudian apa sih sebenarnya relevansinya ketika kita memahami Allah Trinitas ini, prinsip relasional Allah Trinitas ini di dalam kehidupan kita? Kalau kita perhatikan baik-baik, ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak hanya menciptakan laki-laki, tetapi Allah menciptakan perempuan juga. Dan Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya, jika Allah adalah pribadi yang berelasi, maka manusia pun adalah pribadi yang berelasi. Menurut bukunya Myles Munroe, kalau teman-teman pernah membaca salah satu bukunya yang berjudul The Power and Purpose of Love and Marriage, itu dalam buku itu dijelaskan bahwa laki-laki cenderung mengutamakan logik atau logika, sedangkan perempuan cenderung mengutamakan emosional. Jadi ketika laki-laki menerima sebuah informasi, ketika ada seseorang yang menyampaikan sesuatu kepada laki-laki, maka dia akan menerima itu sebagai informasi. Tetapi kalau perempuan mendengar sesuatu yang disampaikan oleh orang lain, maka dia akan melibatkan pengalaman emosionalnya di dalam dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain itu kepadanya. Nah, sebenarnya laki-laki dan perempuan ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Memang keduanya memiliki logika dan juga memiliki emosional, tetapi laki-laki memiliki kecenderungan dengan logik, sedangkan perempuan memiliki kecenderungan dengan emosionalnya. Dengan demikian, ketika mereka bisa bersama-sama, sebenarnya akan menciptakan sesuatu yang sangat baik ketika mereka menjalani kehidupan. Tidak hanya sepenuhnya bergantung kepada logik, tetapi juga melibatkan emosional, melibatkan perasaan. Dan itu jujur akan sangat menolong dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, prinsip relasional ini sebenarnya adalah prinsip yang penting dan juga dapat menolong kita bahwa relasi antara satu dengan yang lain adalah sesuatu yang sangat penting. Laki-laki tidak bisa berkata bahwa dia bisa hidup sendiri. Perempuan juga tidak bisa berkata bahwa dia bisa hidup sendiri. Karena pada kenyataannya keduanya diciptakan dengan sebuah tujuan. Dan pastinya Allah ingin mereka berelasi satu dengan yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.